menjelang siang anak-anak semuanya. Alangkah baiknya sebelum Bapak menyampaikan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Sebelumnya Bapak ingin melihat kelasnya terlebih dahulu, apakah sudah bersih atau belum. Karena tuh Bapak dari sebelumnya mengajar melihat ada beberapa kelas yang sangat amat kotor, yang membuat kita tuh belajarnya jadi nggak nyaman, terus juga jorok, jadi kita nggak fokus juga belajarnya gitu. Oh itu, tolong dipungut tuh. Nah, sampahnya. Terus juga, aduh banyak banget botol lagi. Tolong dibuang dulu ya. Oke, nah kalau begini kan sudah rapi, udah enak dilihatnya, udah bersih. Jadi kitanya juga belajar nyaman, nyantai gitu, nggak ada kotornya sama sekali. Oke, baik. Di sini ada berapa siswa sih? 30 ya? Oke. Bapak absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ahmad. Oke, masuk. Yang kedua ada Rizky. Masuk. Yang ketiga ada Nurlela. Oke, masuk semua ya. Total di sini ada 30 siswa, benar? Oke. Apa kabar anak-anak semuanya? Apakah sehat? Kalau misalkan sehat, alhamdulillah. Kalau emang misalkan lagi sakit, boleh kok izin pulang, nggak apa-apa. Gitu. Kita di sini yang mungkin belum semuanya kenal sama Bapak, hanya atau sebagian yang kenal sama Bapak. Perkenalkan, Bapak ini adalah guru ekonomi pengganti atau bisa dibilang guru ekonomi baru di sini, gitu. Terus juga nama Bapak adalah Muhammad Thoriq Alamisyah. Umur Bapak ya masih muda lah, masih terbilang muda gitu. Terus juga sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, Bapak hanya menggunakan laptop ya, nggak menggunakan alat media lain. Karena kan kita di sini juga materinya sedikit gitu, jadi baru mulai perkenalan juga. Jadi Bapak nggak banyak menyampaikan materi. Jadi Bapak hanya akan menyampaikan satu motivasi untuk kalian nih, gitu, agar apa yang Bapak sampaikan kepada kalian semua masuk ke dalam pikiran kalian. Gitu. Motivasinya, hidup adalah tentang memilih, karena tidak semua kebutuhan itu terpenuhi. Gitu. Jadi materi yang Bapak akan sampaikan di sini adalah kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, materi yang pertama kita akan memahami apa sih kebutuhan dan keinginan itu. Terus yang kedua, bagaimana cara membedakannya. Yang terakhir, menentukan prioritasnya nih, mana yang lebih penting antara kebutuhan sama keinginan kalian. Gitu. Jadi Bapak di sini akan mengajari kalian bagaimana sih caranya memilah antara kebutuhan dan keinginan. Memilah itu, di sini ada yang tahu memilah itu apa? Oke, benar. Memilah adalah memilih mana yang lebih penting antara kebutuhan dan keinginan. Contohnya, kayak kalian misalkan punya sepatu nih, udah banyak banget sepatunya, tapi kalian masih kayak ngelihat iklan ataupun apa sih namanya ya, dari teman kalian yang beli sepatunya itu gitu. Terus kalian tergiur karena sepatu itu tuh dari brand besar, terus harganya juga nggak kecil, kayak misalkan bisa puluhan juta. Terus kalian tetap nekat beli karena keinginan kalian gitu. Sedangkan kebutuhan kalian tuh juga banyak gitu. Terus apalagi kan kalau misalkan sepatu itu lagi collab atau kerjasama sama anime atau kartun yang kalian suka gitu kan. Nah itu tuh buat kalian jadi kayak kegiur banget, kepengen gitu. Jadi kayak nekat lah, walaupun kebutuhan lagi banyak nih gitu. Masalah dompet mah bisa belakangan gitu kan. Terus mungkin di sini ada kalian yang pernah gitu. Coba angkat tangannya. Oke, Rizky gimana? Nah ya, kalau Rizky ini dari celana kan bisa dari brand-brand lain, brand-brand besar lah, kayak Levi's, terus Denim, Carhartt gitu. Nah si Rizky ini tadi bilang gitu, karena dia juga lagi banyak kebutuhan, tapi dia
tergiur karena apa sih namanya, celana yang dia pengen tuh harganya nggak kecil, terus jutaan gitu kan. Jadi dia tergiur, walaupun harganya fantastis juga tetap dia beli karena itu keinginan dia sendiri. Kalau masalah dompet belakangan ya Rizky ya. Oke. Terus di sini jadinya kalian tuh nggak peduli berapapun banyak kebutuhan yang kalian butuhin, kalau misalkan kalian udah pengen ya beli aja gitu kan, apalagi nggak melihat harga gitu. Terus mungkin di sini ada yang lebih apa namanya, ada yang bedain, ada yang bisa bedain nggak apa bedanya kebutuhan sama keinginan gitu. Siapa, ayo angkat tangannya. Oke, Nurlela. Kalau misalkan kebutuhan itu, jadi kayak misalkan kalian makanan atau enggak baju, celana, terus kan nggak mungkin kalau misalkan nggak beli gitu. Tapi kalau misalkan masa iya masih banyak terus masih bagus kalian beli lagi gitu kan nggak mungkin. Kalau misalkan makanan atau nggak minuman kan itu bahan pokok, bahan sehari-hari, pasti kalian butuhin dong. Apalagi kalau misalkan kalian suka makan, banyak makan, itu kan pasti orang tua kalian bakal masakin kalian terus gitu kan. Beda halnya sama keinginan kalian. Kalian bisa nabung dulu, kalian bisa mungkin cari-cari tambahan atau kayak bantuin orang tua, nanti bisa dapat upahnya atau enggak kerja sampingan gitu kan. Tapi kan itu yang gak berat-berat ya gitu. Mungkin bantuin orang tua terus dapat upahnya, itu cara yang lebih efektif daripada nyari yang kerja sampingan gitu. Mengingat kalian masih sekolah gitu. Pasti, tapi ada juga sih banyak anak sekolah yang udah kerja, yang udah berpenghasilan gitu kan. Gitu. Kalau misalkan kalian pahami dulu nih apa sih kebutuhan sama keinginan kalian itu gitu. Terus buat kalian prioritasnya mana yang lebih penting antara kebutuhan sama keinginan. Kalau misalkan kebutuhan kalian lagi gede, ya jangan dipenuhin keinginan kalian, nanti yang ada kalian kebutuhan sehari-harinya nggak cukup gitu. Tapi ada kesenangan tersendirinya juga kalau misalkan kalian udah memenuhi keinginan kalian. Cuma ya resikonya satu, kebutuhan kalian nggak terpenuhi. Tapi kalau misalkan kebutuhan kalian terpenuhi, mulai dari makan, minum, terus mandi, terus segala macem, tapi keinginan kalian nggak terpenuhi, itu keinginan kalian bisa dibeli sampai kapanpun gitu. Jadi nggak bakal ada habisnya kalau misalkan kebutuhan kalian itu tercukupi, walaupun keinginan kalian belakangan. Itu bisa belakangan, bisa kapan-kapan, kayak gue lagi banyak kebutuhan nih, nanti aja deh gitu kan. Itu nggak bakal ada habisnya kok kalau misalkan keinginan tuh. Jadi apa yang tadi saya tanyakan kepada Rizky sama Lela itu ada beberapa perbedaan. Jadi ngebantu kalian semua membuat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola keuangan gitu, buat beli kebutuhan sehari-hari, buat keinginan bisa kapan-kapan gitu kan. Jadi nanti yang ada kalau misalkan kalian keinginannya terpenuhi tapi kebutuhannya enggak, dompetnya bakal nangis. Terus juga kalau misalkan kebutuhan kalian tercukupi kan, dompetnya kan pasti insya Allah ada rezekinya gitu kan. Tuh, oke. Mungkin cukup sekian untuk materi yang Bapak sampaikan hari ini. Maaf ya, Bapak banyak duduknya gitu. Karena kan apa sih ya, tadi ngelihat belakang juga kotor gitu, jadi Bapak nggak, takutnya kalau misalkan jalan ke belakang kan ngelihatnya kotor nggak enak. Jadi Bapak mungkin duduk aja biar enak nyampainya. Mungkin cukup sekian yang hari ini Bapak sampaikan. Semoga materi apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua dan bisa jangka panjang gitu. Jadi kalian bisa milih nih nanti ke depannya, kebutuhan dulu apa, keinginan dulu. Oke gitu. Untuk minggu depan kita bertemu lagi. Oh ya, materinya udah saya share lewat WhatsApp group, jadi kalian tinggal baca-baca. Nanti minggu depan Bapak akan tanya kalian satu persatu tentang materi yang akan Bapak sampaikan.
Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua dan energi positifnya. Tapi jangan lupa minggu depan kelasnya yang bersih ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.